sesuatu yang konkret atau nyata. Makanya kalau pelajaran matematika, misal penjumlahan, mereka itu kalau hanya menggunakan angka itu belum mampu Bapak Ibu, tapi akan lebih mampu ketika misalnya dengan buah jeruk atau dengan benda-benda yang sifatnya itu konkret. Nah, sehingga mereka lebih paham. Nah, selanjutnya tahap operasional formal. Tahap operasional formal itu anak diarahkan untuk bisa menemukan sendiri konsep atau teorinya atau definisinya. Oleh karena itu, pembelajarannya itu yang tepat adalah pembelajaran penemuan atau menemukan sendiri ya Bapak Ibu ya, konsep, definisi. Contoh modelnya apa kira-kira Bapak Ibu? Para learning, discovery, dan sebagainya. Oke, kita langsung ke contoh. Silahkan Bapak Ibu. Nomor 75. Menurut teacher di Oke, menurut dia expository tepat. Mana yang kurang tepat? Yang kurang expository. Apa yang A? itu metode ceramah. Jadi ekspositori adalah metode ceramah. Ini tidak cocok untuk usia 12 sampai 18. 12 sampai 18 tadi ada di tahap apa? Operasional formal. Operasional konkret. Itu adalah operasional formal. Pembelajaran yang tepat adalah penemuan, bisa inquiry, discovery, project based learning, atau pembelajaran yang sifatnya adalah pemecahan masalah atau PBL. Baik, yang selanjutnya, yang ini Bapak Ibu, ini berbeda. Kalau ini operasional formal, kalau yang nomor 75 bawah, ini kira-kira di tahap apa? Operasional konkret 2 sampai 7 sampai 11. 7 sampai 11 tahun. Udah ya Bapak Ibu sampai 11. Oke, ya. Oke, saya rasa sangat mudah ya Bapak Ibu, 100 nilainya. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 76, disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran. Nah, ini sudah jelas dan pasti ya, materinya atau nanti stimulusnya yang keluar dalam soal adalah terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku menggunakan kesadaran berdasarkan teori perkembangan moral. Kalau tadi teori kognitif, sekarang adalah teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral ada dua Bapak Ibu, Thomas Likona atau Kohlberg. Nah, yang akan keluar itu kira-kira besok yang mana? Antara Thomas Likona atau Kohlberg. Kalau menurut Thomas Likona, teori perkembangan moral itu ada 3 tahapan. Pertama adalah moral knowing atau pengetahuan, kemudian moral feeling, moral behavior. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Misalnya kita akan menanamkan sikap tentang budaya untuk siswa berjabat tangan dengan guru sebelum pembelajaran dimulai. Maka ketika akan menanamkan nilai tersebut, kita akan beritahu pengetahuannya dulu atau pemahamannya dulu kepada anak. Maka itu adalah di tahapan moral knowing. Bisa dilakukan misal ketika upacara bendera, kepala sekolah memberitahu bahwa kita sebelum pembelajaran dimulai, terus salim dulu kepada Bapak Ibu dulu, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah moral knowing. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah moral feeling. Moral feeling adalah ketika si siswa itu sudah mulai membiasakan diri untuk melakukan jabat tangan dengan guru sebelum pembelajaran dimulai. Itu namanya moral feeling, karena sudah terbiasa sehari-hari sebelum pembelajaran dimulai itu mereka harus saling dulu dengan gurunya. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap moral behavior. Behavior ini adalah kesadaran, jadi tanpa disuruh, bahkan mungkin tidak hanya saat pembelajaran dimulai, ketika bertemu Bapak Ibu
kantin atau di jalan raya atau ketika di tempat manapun, ketika sudah bertemu dengan Bapak Ibu guru langsung dengan kesadaran diri si siswa itu bisa dengan sendirinya salim dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu tahapan dari perkembangan moral. Jadi pertama adalah moral knowing, diberikan pengetahuan atau pemahaman, moral feeling atau pembiasaan, dan moral behavior atau kesadaran. Selanjutnya menurut Kohlberg itu ada 3 Bapak Ibu, tahapan tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan pasca konvensional. Kalau di tahap prakonvensional ini, anak itu mau taat pada aturan karena takut dihukum. Nah, misalnya seorang anak itu mau mengendarai motor menggunakan helm ya hanya karena takut ditilang oleh polisi, atau seorang anak itu memakai pakaian yang lengkap ketika hari Senin karena takut nanti dihukum suruh berdiri di depan teman-temannya ketika upacara bendera. Nah, itu berarti masih di tingkat prakonvensional karena patuh itu karena takut dihukum, berorientasi pada hukuman, atau karena dipuji. Misalnya seorang anak itu mau rajin bertanya ketika pembelajaran hanya karena memang ingin dipuji oleh gurunya gitu. Lalu tahapan yang kedua adalah konvensional. Konvensional itu tahap karena mereka itu tahu bahwa ketika menaati aturan maka akan menjaga ketertiban bersama. Contohnya ketika di kasir belanja maka membayarnya itu harus antri. Nah, karena demi ketertiban. Jadi mau patuh pada aturan karena demi menjaga ketertiban bersama. Itu berarti di tingkat konvensional. Berbeda lagi di tingkat pasca konvensional Bapak Ibu. Di tingkat pasca konvensional ini sudah memiliki rasa tanggung jawab. Ya, entah itu karena menaati peraturan, bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin pujian, tapi memang sebuah kesadaran. Contohnya tadi kalau menggunakan helm ketika perjalanan itu bukan lagi karena takut ditangkap polisi, tetapi karena memang kesadaran bahwa memang membutuhkan helm untuk perlindungan pribadi begitu Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Kita coba lihat di soalnya Bapak Ibu, silahkan. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan didasarkan pada standar orang lain karena sudah menjadi suatu kesadaran dan tanggung jawab. Bapak Ibu nanti kalau mengerjakan soal, kita langsung cari tahu apa keywordnya, apa kata kuncinya, karena kata kunci itu sangat penting untuk menentukan ini tuh teori belajar apa, teori belajar mana, itu kita bisa tahu dari kata kunci. Kalau tadi teori belajar kognitif itu berarti usia ya Bapak Ibu ya, tahapan usia konkret, berarti pembelajaran yang sifat konkret, kemudian usia formal, berarti pembelajaran yang mengarah kepada penemuan. Nah, saat ini kira-kira di tahapan apa untuk di teori moral Bapak Ibu? Pasca konvensional. Di tahapan pasca konvensional. Karena sudah mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran. Tanggung jawab memiliki Kesadaran dan tanggung jawab atau kesadaran. Jadi sudah di tahapan pasca konvensional. Jadi ketika besok Bapak Ibu mengerjakan soal langsung cari keywordnya apa, kata kuncinya apa, begitu. Kalau stimulusnya terlalu panjang seperti ini Bapak Ibu yang dilakukan adalah membaca langsung apanya? keyword Perintah pertanyaannya langsung. Pertanyaannya dulu Bapak Ibu baca yang paling bawah ini. Ya. Lalu setelah itu baru stimulusnya Bapak Ibu baca dan cari keywordnya. Ya. Nanti bisa mengerjakan atau menentukan mana yang kira-kira sesuai dengan keyword. Lalu kisi-kisi nomor 77. Tadi sudah kognitif, moral. Kisi-kisi nomor 77 ini adalah terkait perkembangan emosional.
Nah, perkembangan emosional ini ada 5 hal Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami. Di dalam teori perkembangan emosional ini ada sebuah kesadaran diri, pengelolaan emosi, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Kita coba langsung ke contoh soalnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jadi ceritanya Pak Ahmad ini memiliki beberapa anak yang rentang usianya berbeda-beda, tapi memberikan uang itu dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian anaknya ini tidak terima kenapa diberikan uangnya itu dalam jumlah yang berbeda. Kasus tersebut sesuai dengan karakteristik perkembangan apa? Emosional. Kemudian nomor 77, apabila panjang seperti ini, Bapak Ibu langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan kasus di atas yang sebaiknya sesuai dengan teori kecerdasan berdasarkan teori emosional. perkembangan kecerdasan emosional peserta didik. Seperti ini kan Bapak Ibu sebenarnya tidak usah membaca stimulus, sudah bisa langsung mengerjakan ya, karena ini sifatnya teoritis, tinggal tadi dihafalkan. Tadi yang termasuk dalam teori perkembangan emosional itu apa saja? Ada kesadaran diri, ada pengelolaan emosi, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Maka caranya Bapak Ibu hapus yang tidak termasuk di keywordnya. Contohnya nomor A, apakah ada yang tidak termasuk? Masuk semua, Bu. Coba yang tidak termasuk kita hapus. Membina hubungan dengan orang lain. Hubungan itu bukan. Mengurangi Simpati nggak ada, Bu. Simpati. terus simpati tidak ada, kita hapus. Pengelolaan motivasi nggak ada, Bu. Motivasi ada? Ada. Pengelolaan Ada. Yang A, Bu, membina hubungan dengan orang lain. Interaksi ada. Motivasi nggak ada, Bu. Interaksi. Menahan diri kan? motivasi nggak ada. Interaksi nggak ada. Adanya Nggak pengelolaan ada. emosi. Menyadari diri ada? Tidak ada dari diri kan. Bisa Jawabannya A. pengelolaan motivasi nggak ada. Ada. Interaksi. Oke. Sekali ya Bapak Ibu, jawabannya adalah yang A. Jawabannya A. Ini malah lebih parah lagi, Kak. Nomor 77 adalah teori belajar behavioristik. Bapak Ibu guru kalau mendengar kata behavioristik, apa yang terlintas dalam pemikiran Bapak Ibu? 20. Modeling. Gaya belajar. Stimulus dan respon. Betul, behavioristik itu adalah tingkah laku. Jadi tingkah laku orang itu dilakukan sebagai akibat adanya stimulus atau respon. Stimulus respon itu apa sih Bapak Ibu? Perlakuan dari orang lain. Itu Iya, modeling. ya. Bukan modeling Bapak Ibu. Perubahan tingkah laku ya, Bu? Bukan ya? Bukan. Kalau modeling nanti ada di teori sosial. Sosial. Kita sedang belajar teori behavioristik. Behavioristik itu perilaku. Ciri-cirinya itu adalah biasanya ada kalimat stimulus dan respon. Jadi perilaku seseorang itu biasanya dihadapkan pada aturan-aturan yang sudah disusun secara jelas dan ditetapkan secara ketat. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran, maka sebelumnya harus diberitahu dulu apa aturannya. Misalnya siswa tidak boleh berbicara sendiri ketika Bapak Ibu memberikan materi. Ya betul, ketika Bapak Ibu menyusun RPP itu sudah ditulis secara rinci dari mulai tujuan, indikator pencapaian kompetensi dan lain sebagainya. Itu artinya ada suatu aturan yang jelas, yang rinci, yang akhirnya itu akan membentuk perilaku peserta didik. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa memberikan positif reinforcement atau negatif reinforcement, penguatan positif atau penguatan negatif. Misalnya seperti ini, ada kelas A dan kelas B. Kelas A ini akan lebih semangat belajar ketika diberikan banyak tugas. Jadi kalau kita memberikan
penguatan positif, banyak tugas, akan semangat belajar. Kebalikannya dengan kelas B. Kelas B ini justru akan lebih semangat belajar ketika kita itu mengurangi tugas-tugasnya. Nah, itu artinya ketika kita memberikan perlakuan ya atau penguatan, entah itu penguatan positif atau penguatan negatif, itu berpengaruh ke perilaku anak. Misalnya kelas A tadi ternyata lebih akan semangat belajar ketika tugasnya banyak, tapi berbeda kelas B, akan semangat belajar ketika tugas-tugasnya dikurangi. Nah, nanti soalnya kita cari keyword yang ke arah sana Bapak Ibu. Keywordnya tadi berarti ada stimulus, respon, kemudian penguatan, ada aturan, betul sekali Ibu. Ada aturan, Perubahan perilaku. atau perubahan perilaku, itu pasti jawabannya adalah behavioristik. Bahkan nomor 78 ya Bapak Ibu, itu sudah jelas nanti soalnya adalah menentukan bahwa itu tuh teorinya adalah teori behavioristik. Jadi nomor 78 insya Allah itu nanti jawabannya sudah pasti behavioristik. Ya kan? Karena sudah menentukan bahwa nomor 78 itu disajikan stimulus, terus mahasiswa memilih bahwa ini tuh teori behavioristik. Jadi nomor 78 adalah soal nanti jawabannya adalah behavioristik. Coba Bapak Ibu pahami nomor 78. Ada guru yang memberikan PowerPoint dan media yang disusun secara rinci dan tepat. Nah, begitu penguatan itu jawabannya jelas sudah behavioristik. Kalau yang soal baru Bapak Ibu kira-kira apa keywordnya? penguatan karena itu diberi tugas yang banyak, kelas ini kurangi jumlahnya. Dan tugas yang banyak, yang kelas B dikurangi jumlah tugasnya. Jadi ada positive reinforcement, ada negative reinforcement. Yang pasti itu adalah teori Behavioristik. behavioristik atau perilaku ya, perubahan perilaku karena adanya penguatannya bisa negatif, penguatan. Oke, selanjutnya kita ke nomor 79 itu hampir sama dengan kisi-kisi 75 Bapak Ibu. 79 ini sama tentang teori belajar kognitif, tapi kalau 79 ini teori belajar kognitif. Bedanya dengan nomor 75, kalau nomor 75 itu ada usianya. Tentang usia tadi 7 sampai 11 itu operasional konkret, lebih dari 11 tahun adalah operasional formal. Jadi yang keluar antara dua itu. Kalau nomor 79 itu lebih ke ciri khasnya. Ciri khas yang tadi saya katakan bahwa kita itu setiap manusia memiliki IQ yang berbeda-beda, maka kecepatan belajarnya, pemahaman yang diterima oleh seseorang juga pasti berbeda-beda. Pasti Bapak Ibu mengalami ya di kelas ada misal 30 anak, ini ada 5 anak yang lambat misalnya, tapi 25 anak ini cepat ketika kita memberikan penjelasan materi. Nah, itu adalah ciri dari teori belajar kognitif. Maka bagaimana caranya Bapak Ibu agar bisa 5 anak ini tidak tertinggal? Caranya adalah kita dengan menciptakan pembelajaran yang kooperatif atau diskusi dengan kelompok yang heterogen. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kelompok, usahakan anaknya itu yang heterogen, macam-macam kemampuannya. Ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Itu jadikan satu kelompok. Jangan sampai di kelompok itu semua pinter semua, gitu ya. Nah, itu adalah untuk memfasilitasi teori belajar kognitif. Dengan cara itu, dengan cara Bapak Ibu menciptakan diskusi atau kelompok belajar yang heterogen, itu maka siswa yang tadinya kurang ya atau belajarnya lama akan terpacu oleh temannya yang satu kelompok yang ternyata lebih cepat belajarnya dan akan ada rasa saling membantu. Begitu. Nah, ini menurut konsep teori belajar kognitif itu akan ada asimilasi dan akomodasi Bapak Ibu. Jadi ketika belajar kelompok atau diskusi itu akan ada penerimaan informasi dari siswa yang memiliki kemampuan lebih cepat begitu ya Bapak Ibu. Asimilasi akomodasi, kalau Bapak Ibu sudah nanti di soal menemui kata ini
sudah pasti jawabannya adalah teori belajar kognitif. Ya, seperti tadi yang saya katakan, misalnya ketika pembelajaran akan mempelajari tentang KPK dan FPB, maka sebelumnya pastikan siswa itu sudah paham dulu tentang perkalian, pembagian, faktorisasi prima, begitu. Nah, ketika ada siswa yang kurang atau lambat itu, maka bisa heterogenkan kelompoknya dengan siswa yang sudah memiliki kemampuan lebih cepat agar ada asimilasi akomodasi. Jadi asimilasi akomodasi ini adalah mencocokkan ya pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Kemudian kalau asimilasi akomodasi, pengetahuan yang sudah dimilikinya itu harus dicocokkan dengan yang baru. Hanya perkualikan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian ekuilibrasi ini adalah keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi. Nah, boleh Bapak Ibu kita kerjakan nomor 79. Di sini keywordnya apa? Tingkat perkembangan kecepatan sendiri. Dengan adalah kecepatan dan kecepatannya sendiri. Berarti kalau sudah ada kata-kata kecepatan sendiri, artinya IQ yang dimiliki itu berbeda-beda. Jawabannya adalah kognitif. Nomor 79. Bawah Bapak Ibu. Kognitif. Karena apa ini di sini keywordnya? Keywordnya adalah ada akomodasi. Ada kata akomodasi, asimilasi itu adalah untuk teori kognitivistik atau kognitivisme. Sama aja ya Bapak Ibu. Bisa soalnya nanti kognitif aja, bisa kognitivistik, bisa kognitivisme gitu ya. Itu sama aja, intinya teori belajar kognitif. Terus kisi-kisi nomor 80 itu adalah teori belajar konstruktivistik. Nah, konstruktivistik, kalau Bapak dengar kata konstruktivistik, kira-kira apa yang terlintas? membangun Bu. Bangunan Bu. Bangunan. Iya betul, membangun bangunan, konstruksi dan lain sebagainya. Jadi intinya pemahaman yang diterima oleh anak itu ternyata dibangun sendiri oleh anak itu Bapak Ibu dari lingkungannya. Jadi lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi kebermaknaan belajar anak. Jadi anak atau informasi yang didapatkan oleh anak. Semakin banyak Bapak Ibu itu misalnya memberikan media atau peralatan, alat peraga, kemudian memfasilitasi lingkungan belajar, itu akan semakin banyak pemahaman yang dimiliki oleh anak. Karena anak itu belajar menerima konstruksi pemahamannya itu dari objek yang dia terima, objek yang dia amati, yang dia dengar, yang dia sentuh, begitu, dalam pembelajaran. Jadi peranan utama dalam kegiatan belajar itu adalah mengkonstruksi pengetahuan sendiri, segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas yang disediakan dalam sekolah atau dalam kelas itu untuk membantu pembentukan pemahaman siswa. Di sini dibutuhkan ada rasa peka dari siswa, kemandirian karena membangun sendiri tadi Bapak Ibu, dan lingkungannya ada rasa tanggung jawab dan ada kolaborasi. Kita langsung ke soal Bapak Ibu. Di sini keywordnya apa? Outing class. Ya, outing class itu apa? Outing itu keluar. Jalan-jalan Bu. Kelas. Ya, keluar kelas berarti ke lingkungan. Ya kan, nggak mungkin kan keluar kelas itu pasti keluar kelas itu bisa ke kebun ya Bapak Ibu, Bisa ya. ke museum. Tadi tur Bu. Ternakan. Bisa ke museum Bu. Ternakan di sekeliling. Museum, bisa yang lingkungan yang ada di sekelilingnya. Iya. Nah, oleh karena itu teori ini teori apa Bapak Ibu? Kalau sudah berhubungan Konstruktivistik. kalau nomor Konstruktivistik. Bapak Ibu selain lingkungan bisa juga dari
media, alat peraga, atau sumber belajar anak ya. Jadi kalau sudah disajikan, misalnya guru menyajikan video misal untuk ditonton oleh siswa, untuk siswa bisa menggunakan fasilitas internet. Nah, itu sudah pasti konstruktivistik karena lingkungan itu bisa lingkungan nyata ya, bisa juga lingkungan maya. Karena kan saat ini internet itu juga bisa disebut sebagai lingkungan karena memberikan, walaupun dunia maya ya Bapak Ibu, karena banyak informasi yang bisa didapat oleh anak melalui internet. Maka dianggap internet itu juga sebagai sumber belajar atau lingkungan yang memberikan pemahaman kepada anak ya. Makanya pertanyaan nomor 80 yang ini ya Bapak Ibu bisa memilih juga ya pemanfaatan dari fasilitas sosial media atau internet, karena informasi atau pengetahuan bisa didapat dari sana. Maka jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ibu. 135. Kita coret dulu yang 2 dan B. 1, 3, dan 5. 1 ini belajar dari pemanfaatan Visual audio. ya Bapak Ibu ya, audio dan sebagainya ya. Nomor 3 ini web ya, melalui web. Nomor 2 dan fasilitas internet. Ya. Selanjutnya nomor 81, nanti ada teori humanistik. Nah, ini yang sangat mudah kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Humanistik itu dari kata human. Human itu apa Bapak Ibu? Memanusiakan manusia. Ya, betul ya. Janah ya. Oke, memanusiakan manusia. Manusia. Manusia caranya gimana sih Bapak Ibu? Untuk Jadi kita harus Melakukan manusia dengan sewajarnya. memanusiakan manusia sesuai dengan haknya gitu ya. Kita harus memahami bahwa manusia itu punya kebutuhan dari mulai fisiologis ya, fisiologis itu makan, minum, pakaian gitu ya. Kemudian rasa aman. Jadi peserta didik ketika di sekolah itu harus dipastikan apakah berangkat sekolah misalnya sudah dalam keadaan sehat, sudah makan, sudah minum, berenergi begitu ya, tidak lemas. Nah, itu Bapak Ibu guru harus memastikan itu. Nah, apakah sekolahannya itu aman? Apakah anak itu bebas bullying, bebas cemoohan dari teman-temannya? Apakah misal bangku yang digunakannya itu tidak rusak, tidak menyakiti anak? Nah, berarti itu adalah rasa aman. Kemudian sosial, apakah anak itu mendapatkan perhatian dari teman-temannya, bisa berinteraksi dengan baik dengan guru, dengan teman-temannya, dengan misal tugas kantin dan lain sebagainya. Itu ada afeksi ya Bapak Ibu, relasi dan lain sebagainya. Terus penghargaan, ketika proses pembelajaran, ketika anaknya berprestasi, bisa menunjukkan bakatnya, apakah diberikan reward? Penghargaan pasti harus, jadi itu yang harus diberikan kebutuhan. Kemudian aktualisasi diri, ketika anak memiliki bakat olahraga, apakah difasilitasi oleh sekolah untuk mengembangkan bakat olahraganya? Anak berbakat musik, apakah difasilitasi? Anak berbakat membaca puisi, apakah difasilitasi? Nah, itu adalah bentuk dari pengembangan diri. Jadi kelima ini itu merupakan kebutuhan penting yang harus Bapak Ibu pahami sebagai seorang guru kepada anak ya di sekolah. Oleh karena itu teori humanistik ini yang diartikan memanusiakan manusia, itu kita memahami kebutuhan anak dan kita bisa memfasilitasi kebutuhan itu gitu. Jadi nanti kalau di soal Bapak Ibu menemui hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak atau memanusiakan manusia itu tadi ya, itu sudah pasti adalah teori belajar humanistik. Selain itu Bapak Ibu, kalau itu dalam budaya sekolah ya tadi. Kalau dalam pembelajaran ya, pedagoginya atau pembelajarannya, berarti Bapak Ibu harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan ini untuk bisa mewujudkan rasa aman, bisa mewujudkan sosial. Mohon maaf Pak Kafi. Jangan share itu Pak Kafi. Apa ini? Oke. Murah nang kok kuliah lah.
Ya Bapak Ibu, jadi pembelajaran menurut teori humanistik adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anaknya tidak merasa gurunya terlalu otoriter, terlalu galak, ya, atau melakukan tindakan yang bisa membuat anak itu tidak merasa aman secara fisik maupun secara mental. Artinya harus ketika Bapak Ibu datang ke kelas, anak harus merasa nyaman, pembelajaran yang menyenangkan. Terus memperhatikan 3 domain, kognitif, afektif, psikomotor. Jadi anak itu tidak hanya, jangan menganak emaskan anak yang hanya pintar akademik saja Bapak Ibu atau kognitifnya. Misalnya anak yang pintar matematika, Bapak Ibu selalu sanjung-sanjungkan di kelas. Padahal kemampuan anak itu ada 3 domain, ada aspek. Ada yang pintar kognitif, ada yang pintar afektif, ada yang pintar psikomotor. Nah ini harus kita perhatikan ketiganya. Kemudian motivasi itu sangat penting Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran memberikan motivasi, memberikan sesuatu. Kita paham bahwa setiap anak itu unik. Nah kita bisa mengembangkan diri anak dan memotivasinya. Kemudian menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah kalau sudah ada bahasa meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna, maka itu adalah teori humanistik. Karena pembelajaran yang bermakna itu bisa diterima ketika anak itu bisa doing something di kelas gitu Bapak Ibu, bisa melakukan eksperimen misalnya gitu. Bapak Ibu pasti daripada membaca ya, membaca itu ibaratnya masuk atau Bapak Ibu ceramah itu hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, dan sebentar aja ingatnya, besok juga lupa lagi kan apa ceramah yang diberikan Bapak Ibu di kelas. Tapi kalau anak bisa melakukan sesuatu, misalnya praktikum atau eksperimen ya, experiential learning ya, itu akan lebih bermakna. Misalnya di kelas diajari untuk membuat penyaringan air. Jadi anak sendiri membuat sendiri, bereksperimen sendiri. Misalnya dalam pembelajaran IPA, maka nanti ketika misal di rumah airnya keruh, airnya tidak jernih atau tercemar, anak itu langsung peka bahwa oh iya saya pernah dulu di sekolah diajari oleh bu guru ini, Bu Puswi misalnya ya, itu membuat penyaringan air. Saya akan coba membuat penyaringan air itu di rumah. Nah itulah yang dimaksud dengan meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. Jadi yang dibelajarkan di kelas, yang dieksperimenkan siswa itu teringat terus-menerus Bapak Ibu. Ya, kalau belajar bermakna itu masuk ke dalam alam bawah sadar anak. Bisa seperti itu ketika anak itu benar-benar melakukan di kelas atau eksperimen sendiri. Oleh karena itu, teori humanistik ini adalah teori belajar eksperimen. Ya, karena dengan eksperimen itu pasti anak akan merasa senang, ya akan merasa bermakna pembelajarannya dan tadi juga Bapak Ibu ketika proses pembelajaran ada kebutuhan-kebutuhan yang dicukupi oleh guru. Oke, kita masuk ke contoh soal Bapak Ibu. Berarti sangat gampang ya teori humanistik ini. Karena berhubungan dengan kebutuhan siswa. Silakan. Terbentuknya manusia ideal. Aktualisasi diri. Jawabannya humanistik. Aktualisasi diri. Humanistik. Nomor 81 Bapak Ibu. Kalau panjang seperti ini, kita langsung cari mana yang salah biar bisa mencoret gitu ya. Misalnya nomor 1 nih, pembelajaran Satu bukan. Kalau 2, 3. 2, 3. 2, 3. Jawabannya 2, 3, 4. Nah, kalau sudah tahu nomor 1 bukan, maka kita coret dulu yang ada nomor 1-nya. Nah, untuk mengurangi opsional. Ya. Jawabannya C. Terus, nomor 2 ini betul. Oh, ternyata nomor 2 itu ada semua nih di B dan C dan E. Terus nomor 3, menyenangkan juga betul. Ya. Maka nomor 3 itu ada. Yang tidak ada nomor 3-nya kita coret. Oke. Nomor 4. 3 dan 5. Betul. Betul. Betul.
Nomor 5 yang bukan. Nah, Nomor 5 nomor yang lima salah. kata tidak perlu, maka yang ada nomor 5-nya kita coret. Nah, C. Bapak C. Ibu, jawabannya adalah yang 2, 3, 4, 6, dan 7. 2, 3, 4, 6, dan 7. Oke, betul. Luar biasa ya Bapak Ibu. Selanjutnya teori belajar sosial. Kita agak cepat karena waktunya yang terbatas. Tadi humanistik, sekarang sosial. Nah, tadi seperti yang diungkapkan siapa? Bu Jana atau siapa tadi? Yang berhubungan dengan modeling. Itu di teori belajar sosial. Jadi teori belajar sosial ini adalah teori belajar meniru atau belajar lewat peran orang lain. Kita itu ini teori ini ya, kita itu belajar dari pengalaman orang lain karena mendapatkan modeling dari orang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya apa yang dilakukan oleh guru di kelas itu juga akan ditiru oleh siswanya, misalnya gitu. Nah, di sini itu ada kata yang perlu di keywordnya itu adalah di sini Bapak Ibu, and active learning atau belajar lewat peran. Contohnya seperti ini, ketika proses pembelajaran Bapak Ibu mencontohkan ada tokoh misal Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro ya Bapak Ibu ini keteladanannya apa aja. Nah, itu Bapak Ibu sampaikan di kelas, dipahami oleh siswa untuk menjadi teladan bagi siswanya atau tokoh-tokoh yang lain, atau bahkan Bapak Ibu sendiri ya memberikan contoh perilaku yang baik, yang benar kepada anak agar ditiru oleh anak. Nah, teori belajar sosial ini adalah memerlukan adanya perhatian, atensi, retensi, reproduksi gerak, dan motivasi. Nah, kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional atau pengamatan nih Bapak Ibu melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Jadi orang itu bertindak karena keteladanan atau karena ingin menjadi seperti dia, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Oke, kita langsung ke soal Bapak Ibu. Soal nomor 82, ini yang atas. Di sini ada guru yang menampilkan contoh perilaku yang baik dan buruk dari tokoh. Nah, kalau sudah contoh di soal itu Sosial. ya tokoh yang dihadirkan dan lain sebagainya untuk bisa memberikan Sosial. dapat siswa. Kalau nomor 82 ini Bapak Ibu, kira-kira mana keywordnya? Di sini ada meniru ya. Meniru. Model. Yang 2 juga sama, modeling. Modeling 1, 2. Nah, nomor 2 juga betul karena ada keyword imitation atau modeling. 4. Yang tidak ada 3, jadi nomor 3 Tidak ada ya. udah salah semua. 1, 2, dan 4. Intinya kalau teori belajar sosial ini nanti ada kata misal peniruan atau imitasi, pemodelan atau modeling, atau tokoh, atau Bapak Ibu pernah mengetahui role playing, belajar lewat peran, ya? Iya Bu. Betul, Itu contoh sosial ya. Nah, bermain peran itu teorinya teori belajar sosial. Selanjutnya kisi-kisi nomor 83. Ini kita sudah masuk ke IPK Bapak Ibu. Apa itu IPK? Indikator penilaian Pencapaian kompetensi. Nah, di abad 21 ini pembelajaran itu sudah diarahkan kepada 4C Bapak Ibu. Ya, betul. Sudah di luar kepala ya Bapak Ibu ya. Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, kreativitas. Tapi kita harus bisa membedakan apa sih bedanya pembelajaran berpikir kritis, pembelajaran kreatif, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran komunikatif. Pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis ini arahnya adalah siswa itu di kelas bisa menganalisis, ya Bapak Ibu. Menganalisis itu C berapa? C4 ya. Oke, ini nanti kita pelajari nanti. C4 Bu. C4 menganalisis. Menganalisis. Kalau sudah menganalisis itu adalah arahnya adalah ke kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau anak ingin menciptakan pembelajaran berpikir kritis, maka Bapak Ibu bisa arahkan siswa untuk menganalisis
terus bisa untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu berarti anaknya berpikir kritis. Itu adalah ada kemampuan untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi yang berpikir kritis itu arahnya menganalisis, mengambil keputusan, memecahkan masalah. Nah, kemudian apa bedanya dengan kreatif? Beda Bapak Ibu. Kalau kreatif dan inovatif itu pasti ada produknya, ada hasilnya, ya, yang benar-benar tercipta dari siswa. Itu sudah pasti kreatif dan inovatif. Ya, jadi kalau nanti di soal ada kalimat siswa membuat, siswa merancang, siswa menghasilkan, itu berarti arahnya ke pembelajaran kreatif. Kalau siswa membuat, siswa merancang, siswa menghasilkan, yang namanya kreatif itu tidak selalu ada produknya ya. Kalau produk itu pasti, karena kan misal siswa membuat penyaringan air, itu sudah pasti kreatif karena ada produknya. Siswa membuat peta konsep, itu juga kreatif. Siswa membuat prakarya, nah itu sudah pasti kreatif. Bisa juga siswa itu berpendapat, Bapak Ibu. Siswa itu berpendapat atau membuat pendapat, membuat ide, ya, atau membuat kesimpulan. Nah, itu juga termasuk di kreatif karena ada pendapat, sudut pandang atau ide yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu adalah kolaborasi ya, berarti bekerja sama. Jadi pembelajaran itu siswa diarahkan untuk bekerja sama dengan teman-temannya di kelas, bisa dengan diskusi, bisa dengan kelompok, ya, bisa dengan misal bersama-sama membuat melakukan percobaan dan lain sebagainya. Artinya ada kolaborasi antar siswa bertukar pikiran. Jadi biasanya pembelajaran yang mengarah ke kolaborasi itu adalah pembelajaran kolaboratif learning, kemudian kooperatif ya, yang arahnya itu untuk berdiskusi atau bekerja sama atau berkelompok. Nah, ini hampir sama dengan komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi itu artinya bisa menyampaikan sesuatu atau pesan. Siswa bisa berkomunikasi dengan gurunya atau bisa berkomunikasi dengan temannya ketika pembelajaran. Misalnya di sini sudah membuat percobaan, sudah mengisi LKPD ya, misalnya anak disuruh untuk melaporkan di depan kelas. Nah, itu juga bentuk dari komunikasi. Atau mempresentasikan lah, bahasanya begitu. Mempresentasikan berarti itu sudah bentuk komunikasi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ciri dari pembelajaran abad 21 ya mengarah kepada kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Nah, ini ada contoh IPK Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menemukan IPK, baca KKO-nya. Ya, KKO itu apa? Kata kerja. Operasional. Bapak Ibu langsung pokoknya kalau menemui soal ada IPK-nya, indikator pembelajarannya, yang dibaca adalah langsung KKO-nya. Karena di KKO itu kunci untuk menentukan jawabannya apa. Ini tuh pembelajaran apa sih? Itu bisa diketahui dari kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasional itu selalu berawalan dengan menganalisis, membuat, merancang, ya, menyusun, mendemonstrasikan, menjelaskan, mencontohkan, mengkategorikan, mengelompokkan. Itu KKO. Jadi langsung fokus ke KKO-nya ketika Bapak Ibu mengerjakan soal yang IPK ini. Silahkan. Yang mana Bapak Ibu? Di sini menganalisis, berarti sudah pasti menganalisis adalah berpikir kritis, cepat. C4. Oke. Kita coba kerjakan yang nomor 83 yang di atas Bapak Ibu. Di sini ada langsung keywordnya, ya. Keywordnya. Kalau di sini yang diminta adalah berpikir kritis,
maka C, jawabannya Bu. yang C. C. Menganalisis. Ibu kota tujuan hijrah Rasulullah. Oke. Tapi harus hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau pengertian ini tidak perlu dianalisis kan? Ya, betul. Ya. Oke. Kalau di sini usaha-usaha Rasulullah itu tidak perlu dianalisis juga. Nggak perlu. Yang analisis Tujuan, adalah Bu. ya. Jadi dalam proses menganalisis itu ada kemampuan untuk memilah ya. Memilah, ada kemampuan untuk memutuskan, jadi mengkategorikan, ya itu adalah menganalisis. Oke, soal nomor 84 ini tentang berpikir kritis, masih tentang berpikir kritis Bapak Ibu. Nah, tapi diarahkan ke model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran abad 21 itu apa saja Bapak Ibu? Ada problem based learning, ada discovery learning, PBL, PJBL, ya, inquiry, bermain peran, kooperatif, scientific. Ini yang biasa keluar di soal-soal UP Bapak Ibu. Ada 8 ini ya. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kalau problem based learning, ciri-cirinya, keywordnya itu apa? Problem itu apa? Masalah. Memecahkan Ada masalah. Ya, berarti ketika guru, misal di stimulusnya guru itu mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah. Jadi pembelajaran itu selalu diawali ya di tahapan inti pembelajaran. Kalau pendahuluan sudah pasti ya, salam, terus absensi, tujuan, motivasi, apersepsi. Itu sudah template pendahuluan pembelajaran. Nah, di inti pembelajaran adalah tempatnya untuk menerapkan model-model pembelajaran. Jadi model pembelajaran apapun itu diterapkan di inti pembelajaran Bapak Ibu. Misal kita mau menerapkan problem based learning, maka di awal itu gurunya di awal tahapan inti itu memberikan masalah. Iya, betul. Ada masalah yang disajikan terlebih dahulu. Bisa menggunakan berita ya, bisa menggunakan informasi di internet ya, atau bisa juga Bapak Ibu mencontohkan masalah yang sedang terjadi di lingkungannya. Begitu. Misalnya contohnya anak-anak kita tahu ya, di dekat rumah kita, di lingkungan kita itu banyak sekali pabrik-pabrik. Lalu Ibu amati itu coba di sungai sebelah sekolah kita itu kenapa sungainya warnanya kok merah. Nah, itu kan masalah yang ada di lingkungan. Terus Bapak Ibu bawa ke dalam proses pembelajaran. Ketika ada masalah yang harus dipecahkan oleh siswa, yang harus dianalisis oleh siswa, maka sudah pasti itu adalah model pembelajaran problem based learning. Gitu. Contohnya di sini mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Ya, artinya pembelajaran yang menghadirkan masalah, siswa itu disuruh untuk memecahkan, memberikan solusi, itu sudah pasti problem based learning. Ya, karena di situ ada open ended. Jadi siswanya memberikan pendapatnya, idenya untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya adalah pembelajaran discovery learning. Discovery learning ini dari katanya dari penemuan ya, Ibu. Penelusuran, Ya, penelusuran, betul. Pencarian. Discovery learning ini ciri khasnya, jadi banyak anak-anak itu mengumpulkan informasi. Informasinya itu bisa melalui penyelidikan, bisa juga melalui sumber informasi internet, buku, bisa tanya jawab dengan orang, ya itu artinya discovery. Jadi siswa melakukan penelusuran sendiri untuk menemukan jawaban. Di sini contohnya menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan inquiry, karena sama-sama penemuan. Tetapi berbeda Bapak Ibu. Kalau inquiry ini siswa benar-benar menemukan sendiri, bahkan merumuskan sendiri masalahnya. Gitu. Jadi masalah tersebut siswa sendiri yang merumuskan. Jadi menyelidiki itu karena siswa ada rasa ingin tahu kenapa ini bisa terjadi gitu misalnya. Apa saja ya kira-kira penyebab pencemaran air misalnya. Tapi itu muncul sendiri dari keingintahuan siswa. Itu inquiry. Kemudian project based learning. Nah, ini sangat mudah juga. Keywordnya adalah proyek. Ya, di sini ada project.
Ya, produk, betul sekali Bapak Ibu. Terus kalau siswa sudah diarahkan untuk menyusun jadwal, menyelesaikan proyek, nah itu sudah pasti itu adalah project based learning. Ya, karena apa? Project based learning itu, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya, itu sudah tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Biasanya harus ada rentang waktu siswa untuk mengerjakan proyek itu atau untuk menyelesaikan proyek itu. Makanya ciri-cirinya nanti di stimulus biasanya ada arahkan, misal gini, siswa diarahkan untuk menyusun jadwal proyek, ya, merancang langkah-langkah pengerjaan proyek. Nah itu sudah pasti, sudah jelas jawabannya adalah project based learning. Selanjutnya pembelajaran saintifik. Nah saintifik ini sebenarnya pendekatan, bukan model ya Bapak Ibu. Pendekatan saintifik yang muncul di kurikulum 2013 waktu itu adalah pembelajaran yang mengarah ke metode ilmiah. Jadi ada mengamati, ada menanya, ada menalar, ada mencoba, ada mengkomunikasikan. Nanti kita bahas, ada sendiri Bapak Ibu, pembelajaran saintifik itu ada sendiri kisi-kisinya. Jadi ada soal khusus pembelajaran saintifik nanti. Oke, selanjutnya bermain peran atau role play. Ini tadi di teori apa Bapak Ibu? Teori sosial. Ya. Sosial. Di sini nanti siswa itu memerankan tokoh, ya, memerankan tokoh. Oke, atau modeling atau adegan. Kemudian kooperatif. Kalau kooperatif ini mengarah kepada pembelajaran berbasis kelompok atau diskusi Bapak Ibu. Ini sesuai dengan teori tadi konstruktivistik. Ya, selanjutnya kontekstual. Kontekstual itu nyata. Jadi yang dipelajari oleh siswa itu konteksnya itu adalah konteks yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi materinya ini harus dikaitkan dengan materi pengalaman yang ada dalam dunia anak dalam kehidupan sehari-harinya, dunia siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti tadi contohnya misalnya kita membahas tentang pencemaran air, maka Bapak Ibu bisa mengarahkan kira-kira nanti di rumah silahkan cari tahu apakah di rumah kalian airnya itu termasuk air yang tercemar atau tidak. Misalnya ciri-cirinya berbau, berwarna, dan lain sebagainya. Kalau sudah mengarah kepada konteks yang nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa, itu sudah pasti adalah pembelajaran kontekstual. Jadi guru itu mengaitkan materi dengan situasi di dunia nyata peserta didik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini sudah di luar kepala juga saya rasa ya Bapak Ibu ya. Proses kognitif ada LOTS, ada HOTS. HOTS itu berpikir tingkat tinggi. LOTS itu adalah berpikir tingkat rendah. Low. Ya, low itu hanya mengingat, memahami, menerapkan. Jadi kalau misal soalnya itu sebutkan, ya jelaskan, sebutkan nama-nama ikan misalnya gitu. Nah itu sudah ke lower order thinking. Tapi kalau host ini analisis, ya misal analisis kandungan dalam air yang lalu kemudian kita tentukan mana termasuk air tercemar tidak tercemar misalnya seperti itu. Terus ada proses mengevaluasi, siswa itu bisa memilih, memilah, mengkategorikan, ya kemudian memutuskan mana kiranya yang solusi yang terbaik, ide mana yang bagus dan sebagainya. Lalu mengkreasi itu ada produk, ya ada ide yang otentik yang berasal dari siswa. Nah, untuk berpikir kritis itu termasuk C4 ya Bapak Ibu, atau menganalisis itu adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, C5 dan C6 itu adalah kemampuan berpikir kreatif. Ya, kita coba langsung ke contoh. Silakan Bapak Ibu. Nah, nomor 1 ini dan 4 Bu. Mana yang berpikir kritis? 1 dan 2 Bu. 1 dan 2. 1, 2, dan 4.
Analisis. 1 dan 2. Maka 1 dan 2 ya. Menganalisis pertanyaan 1 dan 2. Oke. 1 dan 4. 1 dan 2. 1 dan 2. 3. Analisis. Oke, di sini Bapak Ibu 1 dan 2. harus fokus dan berhati-hati ya. Ini nomor 4 dan 4. Oke, yang nomor 4. Oke, nomor 4 kita lihat dulu ya Bapak Ibu, karena banyak yang menjawab nomor 4. Nomor 4 ini ada kata yang rancu. Sini apa? Satu sudut pandang. Ya, Enggak, itu nggak masuk. Nah, karena ada satu pandang saja yang dianalisis, maka belum kritis. Ya. Kalau kritis itu harus sudah banyak sudut pandangnya, banyak Berbagai sudut pandang ya. informasi. Ya, untuk mengklasifikasikan memberikan itu perlu banyak. 1 dan 2, Bu Rizka. Ya, kalau ini hanya merumuskan masalah kan, Bapak Ibu. Kalau ini sudah ke arah mempertimbangkan, sama dengan menganalisis. Menganalisis itu juga mempertimbangkan. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Selanjutnya nomor 84. Di sini cirinya apa? Keywordnya apa? Masalah. Permasalahan. Problem. Menyajikan permasalahan. Dan menemukan jawaban dari permasalahan. PBL, Bu. PBL. Semangat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 85 itu adalah berpikir kreatif. Nah, mana Bapak Ibu yang termasuk berpikir kreatif? Berarti harus ada produknya, hasilnya, atau ide gitu, atau simpulan dan lain sebagainya. Menyimpulkan kata konsep. Bu, 3 dan 4. C, 1 dan 4, Bu. 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, kenapa 3 Bapak? Kalau di Menyajikan secara secara lisan. 3 dan 4 yang C. Dan menyajikan. 1 dan 2. 1 dan 2. menghasilkan Bu, menghasilkan. 1 dan 4. Oke, coba ya Bapak Ibu kita analis satu persatu. Nomor 1 ini ada produknya apa? Kesimpulan ya. Oke. Menyimpulkan. Nomor 2 ini Mendiskusikan. oke, di sini itu ternyata hanya mendiskusikan dan mengumpulkan. Kalau mengumpulkan data, mendiskusikan, itu apa Bapak Ibu? Evaluasi. Kritis itu. Kritis ya kan, mengumpulkan data itu pasti kritis. Ya, kemudian ini kalau Menyajikan. hanya menyajikan loh Bapak Ibu. Menyajikan itu berarti mengkomunikasikan kan tadi? Ya, berarti ini komunikasi. 1 dan 4 yang 1 dan 4 ini jawabannya C. Komunikasi. Kemudian yang ini adalah critical thinking. 1 dan 2. 1 dan 4. 1 dan 4. Kreatif. Ini karena membuat peta konsep kreatif, karena dia membuat. 1 4. C. Kata kuncinya membuat. Iya, membuat betul sekali. 1 dan 4. Oke. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi kita bahas bersama-sama satu persatu. Apa itu? Jadi berbeda ya Bapak Ibu, kreatif, kritikal atau kritis, komunikasi dengan kolaborasi itu berbeda yang tadi saya bahas. Kalau komunikasi itu berarti ada proses penyajian informasi, melaporkan, itu komunikasi. Kalau ada proses diskusi sama, ya diskusi bekerja sama itu berarti collaborative learning. Kalau bisa membuat, menghasilkan, merancang itu pasti kreatif. Membuat Kalau kesimpulannya, Bu. iya, ini kan bisa membuat kesimpulan. Oke. Kenapa bukan 3 4? Kenapa bukan 3-4? Karena di sini kalau menyajikan Bukan, aja, karena jawabannya 1-4, Bu. karena menyajikan aja Ibu. Kalau menyajikan aja berarti kan sudah dari hasil dia menganalisis ya, sudah dari hasil dia Hasilnya itu. ya, tinggal hasilnya aja disampaikan.
ya kan? Tinggal hasilnya ada disampaikan, tinggal hasilnya aja dipresentasikan. Berarti hanya keterampilan apa? Keterampilan komunikasi, bukan kreatif. Kalau kreatif itu membuatnya, proses membuatnya, terus menyimpulkannya begitu, atau idenya menghasilkan itu kreatif. Betul. Jadi ada produknya, ada yang dihasilkan oleh anak itu apa. Nah, kalau yang nomor 2 juga kenapa bukan? Karena di situ hanya ada proses mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data dari sudut pandang, berbagai sudut pandang. Kalau sudah arahnya menganalisis, Critical thinking. ya, menganalisis itu kan berarti ada banyak sudut pandang atau informasi ya yang dikumpulkan oleh anak, kemudian dianalisis, ya, kemudian diklasifikasi. Nah, itu berarti berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu ketika anak tuh sudah banyak informasi, kemudian dia analisis gitu. Dari proses mengumpulkan dulu data, misal dari internet jawabannya gini, dari tadi saya percobaan jawabannya kok gini, hasil percobaannya gini. Dari internet saya dapat nih informasi, terus dari buku saya juga dapat informasi. Nah, itu adalah berpikir kritis Bapak Ibu. Karena anak itu mencoba mengeksplor informasi dari berbagai sumber, mengumpulkan data dari banyak hal. Misalnya tadi, ciri-ciri air yang tercemar. Ketika dia membuat penyaringan air, ternyata urutan yang bagus untuk membuat penyaringan air versi dia, percobaan dia itu seperti ini. Urutannya dari sabut kelapa, arang, kapas, batu, dan lain sebagainya. Kalau di buku, menurut di buku itu seperti ini. Kalau di internet itu seperti ini. Nah, berarti ada proses dia itu menganalisis data, ya, mengumpulkan informasi. Itu adalah critical thinking atau berpikir kritis. Tapi kalau kreatif itu adalah membuatnya, membuat penyaringan airnya itu tadi, dia kreatif. Oh, paham ya Bapak Ibu? Nomor 85 yang bawah. Mind mapping. Bu, mind mapping adalah Karena ada produknya. And mapping Bu. Oke. Selanjutnya nomor 86. Ini adalah tentang berpikir inovatif. Nah, hampir sama sebenarnya dengan berpikir kreatif Bapak Ibu. Jadi harus ada produknya atau hasilnya. Yang mana kira-kira? Yang A Bu. 1 dan 4 Membuat peta. buat peta. D. Pengertian dalil dan mata D. Ya, Bapak Ibu, karena di sini membuat, di sini juga ada gagasan baru ya. Oh. Iya, salah. 86 yang bawah. D. Dalam 3 dan 4. Memapping. Nah, Dan selanjutnya membuat TIPEC laporan. Bapak Ibu, kita agak jadi percepat ya. TIPEC itu menggabungkan antara teknologi, pedagogical, content, and knowledge. Jadi TIPEC ini Ajar dong. Menggunakan untuk mendeteksi etik karena materi pembelajaran. ya, TIPEC ini artinya guru itu ketika proses pembelajaran itu saat ini sesuai dengan paradigma abad 21 ya Bapak Ibu. Paradigma abad 21 itu sudah mengintegrasikan teknologi dalam sekolah, tidak hanya dalam pembelajaran. Nggak boleh sebenarnya. Saya katakan kenapa dalam sekolah, karena tidak hanya dalam pembelajaran, tapi bisa misal dalam penyusunan evaluasinya, rapot misalnya ya, rancangan kurikulumnya, dalam menyajikan data itu sudah berbasis teknologi. Itu berarti sudah mengaplikasikan TIPEC ya, teknologi, pedagogical, content, and knowledge. Itu bisa digunakan TIK ya Bapak Ibu. TIK itu teknologi informasi komunikasi, atau biasa Bapak Ibu kenal ICT ya. Jadi menggunakan teknologi informasi komunikasi atau teknik ini dalam proses pembelajaran
maupun dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah. Biasanya di sini misalnya ada 8 domain, bisa untuk menilai peserta didik, bisa untuk memberikan materi, ya misal Bapak Ibu menyajikan video pembelajaran di kelas, nah itu sudah mengarah ke TIPEK. Kan kalau video pembelajaran pasti ditayangkannya itu menggunakan teknologi ya, nggak mungkin Ya. di kelas siswa bisa nonton video ya Bapak Ibu, nggak mungkin. Pasti nonton videonya, ada alatnya kan untuk menonton video, ada iya, berarti kalau sudah ada video itu pasti ada medianya. Gak mungkin video itu ditonton di kertas. Oke, selanjutnya untuk merancang kurikulum, menyajikan data, strategi misalnya Bapak Ibu mengumumkan nilai tapi ada di websitenya sekolah, misalnya segitu. Menyajikan data siswa, anak berapa jumlah putra putri dan lain sebagainya di sekolah itu menggunakan website sekolah, nah itu sudah TIPEK. Sebagai pengolahan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sebagai konteks mengajar. Kita langsung ke contoh Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu menemui kata TIPEK, cari yang menggunakan teknologi, cari yang menggunakan media digital, ya, cari yang menggunakan ICT, bisa internet, bisa PowerPoint, bisa laptop, ya pokoknya yang teknologi masa kini. Ya, coba kita jawab nomor 87 Bapak Ibu. B, Bu. Itu ada teknologi. Ya, sudah ya. Terpenuhi. Ya. Karena di sini menggunakan Google Meet, ya, menggunakan Google Form, Oke, sekarang nomor 87 Kalkulator wangi, Playstore, Google Form. Google Form, Playstore. 1 dan 2. Video, serta 2, 3. sumber 1 video. dan 2. Dan 2. Oke, coba nomor 1 Bapak Ibu. 1 dan 2. Mengamati gambar, video, teks bacaan, dan Gambar, foto, video. ada kata video ya. Video itu, oke betul. Video itu hanya bisa ditonton kalau ada medianya. Kalau video itu nggak bisa ditonton di kertas, maka nomor 1 ini betul. Kita coret yang ada nomor 1-nya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nomor 2 ini apa? Ada kata sumber digital. Ya. Mencari informasi sumber digital. Berarti jawabannya ini. Tapi kita coba lihat Bapak Ibu. Kenapa bukan 3? Karena di sini hanya ada kalimat Cara lisan. Nah, betul. Nah, kalau menyajikan secara lisan, ya menyajikan itu kan bisa PowerPoint sebenarnya. Tapi di sini ternyata di soalnya cuma menyajikan secara lisan. Kalau lisan aja kan berarti tidak ada PowerPoint-nya, tidak ada LCD-nya, tidak ada proyektornya. Hanya presentasi. Iya, hanya presentasi saja. Berarti bukan. Terus nomor 4 juga ini jelas bukan karena Menyimak presentasi secara seksama. Menyimak. hanya menyimak. Berarti jawabannya adalah yang A. 1 dan 2. Ini tadi sudah sepenuhnya berorientasi pada TIPEK karena ada teknologinya. Artinya kalau ada soal yang sudah menemui TIPEK, Bapak Ibu langsung berpikir, oh teknologi gitu ya. Karena TIPEK T-nya adalah teknologi. Artinya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran maupun kegiatan di sekolah. Oke, nomor 88 juga arahnya ke teknologi Bapak Ibu karena arahnya ke pembelajaran abad 21. Tetapi ini adalah karakteristik gurunya. Jadi guru yang bisa di kelas itu menghadirkan pembelajaran abad 21. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Nomor 88. Minat. Mempertinggi minat baca. mempertinggi minat baca. Karena yang tidak termasuk Dalam era B memfasilitasi siswa untuk dapat Bu. Bu, mempertinggi minat baca. ya. mempertinggi minat baca. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita bisa arah satu ya. Kalau nomor yang A ini ada teknologi digital. Bu. Oke, ini ada sumber belajar yang beragam, ya.
Kalau ini ada media online, ini ada hybrid. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, mahasiswa Aceh kalau tidak salah, hybrid itu apa? Hybrid itu adalah pembelajaran yang menggabungkan online dan offline. Jadi gurunya itu offline Bapak Ibu di kelas. Ada beberapa siswa juga yang ikut offline di kelas. Tetapi ada siswa lain yang misal mungkin karena sedang sakit atau ada halangan tertentu, jadi dia ikutnya pembelajarannya online Berarti blended learning ya, Bu. di rumah, ya. Itu bukan blended Bapak Ibu, itu hybrid. Karena satu waktu, jadi di kelas itu dipasang kamera, ya, dipasang kamera, dipasang zoom di kelas, kemudian ada siswa yang ikutnya online di satu waktu itu, ada siswa yang ikutnya offline di satu waktu itu namanya hybrid. Tetapi kalau blended, ya, blended itu misalnya hari ini nih kita online, terus saya beri tugas kepada siswa saya, misal besok presentasi ya, presentasinya yang materi hari ini silahkan dikerjakan, presentasinya secara offline besok minggu depan di kelas. Nah itu baru blended. Blended itu memang offline online tapi waktunya berbeda, tidak satu waktu. Tapi kalau hybrid itu satu waktu online offline-nya. Itu Bapak Ibu. Oke, jawabannya apa? Jawabannya nomor 88 tadi betul ya yang B. Karena di sini minat baca. Ya. Karena tidak ada teknologi online-nya, tidak ada digitalnya kan? Oke. Kemudian nomor 88. Mana yang relevan? B. Jawabannya yang B. Berpikir kritis. Alhamdulillah. Masalah. Tadi ya Bapak Ibu 4C. Kolaborasi, critical thinking, komunikasi, ya, dan Kreativitas, inovasi. creativity. Nah, ditambah di sini Bapak Ibu ada teknologi ya, media informasi, komunikasi dan teknologi. Kalau ini salah karena ada individualisme, salah. Ini juga salah karena ada menulis ya. Ini juga salah karena ada membaca menulis ya. Kalau yang ini ada difusi. Jadi jawabannya yang B. Nah, selanjutnya kita memasuki struktur pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif. Apa bedanya sih Bapak Ibu? Faktual itu yang bisa dilihat dengan kasat mata, itu faktual. Ya, contohnya hari ini cuacanya cerah, atau daun berwarna hijau, yaitu fakta karena bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian konseptual itu yang mempelajari tentang klasifikasi, kategori, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian prosedur, nah ini yang paling gampang dan sangat mudah karena prosedur itu selalu berhubungan dengan langkah-langkah, penggunaan. urutan, ya, langkah-langkah penggunaan, cara membuat, ya, cara, langkah, prosedur itu sudah Parutan. prosedural, ya, atau prosedur. Kemudian metakognitif itu tentang strategi, ya, atau tentang pemecahan masalahnya, itu adalah metakognitif. Nah, langsung kita. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memecahkan masalah yang seperti ini, ya, soal yang seperti ini, kalau pertanyaannya itu kan urut, maka jawabannya harus urutannya sesuai pertanyaan. Kemarin pernah waktu saya induksi di Purwakarta ya. Halo mahasiswa Purwakarta, ada yang hadir saat ini? Halo, ada Bu. Iya. Halo. Halo, ada Bu Sri Lestari. Saya Ibu. Saya Ya, Bu. Purwakarta. Nah, jadi juga, ketika Bu. itu ada yang bertanya, Di Jakarta. apa kalau ada pertanyaannya urut ini, apakah jawabannya urut? Iya Bapak Ibu, jawab sesuai urutan pertanyaan. Jadi kalau di sini kan pertanyaannya ada 4 ya, ada faktual, ada konseptual, Jawabannya ada prosedural, ya, ada metakognitif, ada 4 nih pertanyaannya dan berurutan di pertanyaan, maka jawabannya juga harus berurutan.
Jadi urutan yang pertama nih, urutan ini itu adalah menjawab untuk yang pertanyaan pertama, pengetahuan faktual. Urutan yang kedua ini untuk menjawab pertanyaan yang konseptual tadi. Prosedural berarti yang ketiga ini. Meta kognitif yang keempat. Gitu. Nah, cara mudahnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tadi termasuk saya ya, itu lebih mudah kalau menjawab yang prosedural. Kita pahamnya itu paling paham misal pengetahuan prosedural. Kalau kita memahaminya paling paham pengetahuan yang prosedural, maka cari jawabannya dulu. Di sini prosedural itu di kolom ketiga kan? Nah, mana ini yang termasuk prosedural? Pengertian zakatkah? Dasar hukum? Macam-macam? Syarat. Tata cara dan rukun zakat. Betul, tata cara berzakat karena itu sudah prosedur ya. Cara-cara berzakat tuh bagaimana, misalnya harus niat dan lain sebagainya. Karena sudah tahu nih Bapak Ibu yang termasuk tata cara, urutan, langkah-langkah itu adalah pengetahuan prosedural. Nah, kita cari jawaban yang pengetahuan prosedural berarti yang di urutan ketiga nih. Mana? Yang A, ya nomor ternyata ada di sini. Nah, berarti sudah pasti Bapak Ibu jawabannya yang A. Ini untuk cara mudah Bapak Ibu ketika mengerjakan biar cepet ya, biar efektif waktunya. Oh, kalau gini saya tahunya yang pengetahuan prosedural nih, yang paling paham banget pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural tuh yang ketiga. Berarti cari nih yang ketiga tuh mana. Oh, ternyata tata cara berzakat. Tata cara berzakat itu hanya ada di A. Begitu. Baru nanti Bapak Ibu lihat yang lainnya lagi. Itu ya Bapak Ibu cara mudah biar efektif ketika mengerjakan soalnya. Oke. Kemudian soal nomor 90 dan 91 adalah terkait dengan tuntutan pembelajaran 2013 dan perkembangan abad 21. Di sini sudah saya sajikan banyak model-model pembelajaran ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari urutannya karena kalau ini memang harus sintaks ya, setiap model itu harus ada sintaksnya, tahapannya, langkahnya. Nah, apakah itu harus berurutan? Jawabannya iya. Jadi ketika menerapkan model pembelajaran itu sebaiknya sesuai dengan urutan atau sintaknya. Gitu. Nah, kemudian ini memang harus dihafal Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin kita kita mempelajari ini. Nomor 92. Kita memilih sumber belajar konvensional dan berbasis IT. Nah, kalau pertanyaannya ada dua nih Bapak Ibu. Konvensional, pilihlah sumber belajar konvensional dan berbasis IT. Berarti pertanyaan pertama itu yang konvensionalnya, pertanyaan yang kedua adalah IT-nya. Jawabannya itu harus urut. Penjelasan Harus urut. Nanti yang kolom pertama itu jawaban untuk konvensional, kolom kedua ini untuk jawaban yang berbasis IT. Cari dulu yang konvensional, penjelasan guru. Berbasis IT, internet. Oke. Karena internet, kenapa internet? Karena internet itu hanya bisa dipelajari ketika ada perangkatnya ya Bapak Ibu. Internet itu bisa diakses ketika ada perangkatnya, entah itu laptop, komputer, handphone, notebook, dan lain sebagainya. Terus ada perangkatnya. Oke, ini project based learning ya Bapak Ibu, karena cirinya di sini ada proyek, ada mendesain proyek, menyusun jadwal seperti tadi yang saya katakan ya. Kemudian ada memonitor kegiatan perkembangan proyek. Kalau sudah ada proyek-proyek ini pasti jawabannya adalah project based learning. Kemudian di sini Bapak Ibu, satu sesi digunakan untuk persamaan pendapat dalam suatu permasalahan. Ini adalah snowball throwing. Snowball throwing itu apa? Bapak tahu salju ya? Snow itu salju. Nah, salju itu kalau bahasa Jawa tuh digelindingkan ya. Kalau bahasa Bapak Ibu apa? Bahasa Indonesianya itu apa? Digelindingin, Bu. Ya, digelindingin.
Bahasa Sundana digulung-gulung. Digulung, betul ya. Salju itu Digorolongkeun, Bu. kalau dilempar ya semakin lama semakin ke bawah ya, kalau di film-film itu ya, itu ya karena kenapa saya bilang di film-film kan nonton salju kan cuma di TV ya Bapak Ibu ya, kan di Indonesia nggak ada salju. Nah Iya, kalau salju itu dilempar lama kelamaan itu dia akan Banyak. semakin besar, semakin banyak. Nah snowball throwing ini adalah ketika ada suatu masalah itu diharapkan semua siswa itu memberikan idenya atau pendapatnya, sehingga ada banyak masukan dari siswa atau ide-ide yang keluar dari siswa, makanya disebut snowball throwing gitu. Oke, selanjutnya ini penting juga Bapak Ibu adalah terkait dengan pembelajaran holistik. Dari kata holistik itu adalah utuh ya. Holistik itu utuh, menyeluruh. Kita memahami bahwa siswa itu dia memiliki berbagai kemampuan. Ada akademik, ada sosial, ada emosi, ya ada EQ, SQ, dan sebagainya. Ini mengarah ke multiple intelligence. Dan kita paham bahwa anak itu bersifat utuh. Ini sebagai dasar kurikulum 2013 Bapak Ibu ya, mempelajari bahwa anak itu memandang sesuatu tuh secara utuh gitu. Misalnya kita belajar terintegrasi. Jadi misalnya contohnya tema tentang misalnya lingkungan, misalnya temanya tentang sumber energi misalnya. Ada ya tema kelas 4 MI itu sumber energi misalnya. Tema itu bisa dipelajari dari beragam muatan pelajaran. Ya, bisa dari segi IPA-nya, dari sosialnya, bahkan perhitungannya, matematika, dan bisa dalam bentuk narasi itu dalam mempelajari bahasa Indonesianya. Nah, integrasi itu adalah untuk mewujudkan pembelajaran holistik. Jadi pembelajaran holistik adalah pembelajaran yang sifatnya itu utuh, menyeluruh. Jadi kalau di pertanyaan itu nanti Bapak Ibu menemukan ada tematik, ada integrasi kegiatan belajaran, muatan belajaran, terus tema dan sebagainya, itu sudah pasti jawabannya adalah pembelajaran holistik gitu. Di sini pembelajaran holistik kalau dari segi pedagogiknya Bapak Ibu, guru itu memahami bahwa peserta didik itu memiliki banyak terdiri dari ya, setiap siswa itu terdiri dari 4 intelijen atau kecerdasan, akademiknya, spiritual, emosi, sosial. Jadi kita harus memahami intelektual siswa, emosional, sosial, fisik, kreativitas, intuitif, estetika, dan spiritual. Jadi kita memahami anak itu utuh, terdiri dari beragam kecerdasan. Nah itu sudah pasti adalah terkait dengan pembelajaran holistik. Kita jawab untuk nomor 94. Cirinya di sini kalau sudah banyak seperti ini ya Bapak Ibu, emosional, fisik, kreatif, intuitif, estetika, ya, terus mendorong siswa untuk memperoleh makna dan pemahaman, sudah pasti ini adalah pembelajaran holistik. Atau kita juga menyadari adanya keunikan yang dimiliki oleh siswa. Nah, ada juga di sini keywordnya kesatuan, ya, kesatuan, keutuhan siswa nih, menciptakan masyarakat yang seutuhnya. Nah, kesatuan jasmani, rohani ya. Kalau soalnya sudah mengarah ke sana, keutuhan, kesatuan, keunikan yang utuh dan sebagainya, itu jawabannya sudah pasti adalah holistik. Karena pembelajaran holistik ini adalah sebagai seorang guru memahami bahwa anak itu sifatnya utuh, maka pembelajaran juga harus diarahkan ke yang mengarah pada integrasi gitu. Nah, selanjutnya selain holistik ada juga nanti di soal nomor 95 itu adalah pembelajaran kontekstual dan futuristik. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Kalau kontekstual itu yang dipelajari siswa adalah dunia nyata. Apa sih dunia nyata? Dunia nyata itu artinya dunia hari ini, Bu.
Ya, dunia nyata itu yang Dihadapi sekarang. ada Dihadapi. di sekeliling siswa. 100. Ada di nyata, ada di lingkungan anak, lingkungan siswa. Jadi, Yang bisa dilihat, bisa dirasakan. betul, jadi ada bedanya. Misalnya kita mempelajari tentang tadi misal tumbuhan, maka agar siswa mendapatkan pembelajaran yang kontekstual, maka harus dihubungkan dengan pengalamannya di dunia nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dihubungkan dengan lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, atau mungkin dunia kerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau berhubungannya sudah diarahkan ke pembelajaran konteksnya konteks dunia kehidupan sehari-hari anak, itu pasti kontekstual. Apa bedanya dengan futuristik? Futuristik itu dari kata future. Future itu Masa depan. masa depan, ya, betul sekali. Jadi kita sudah paham bahwa paradigma abad 21 masa depan itu sudah berbasis teknologi. Maka besok kalau Bapak Ibu menemui soal yang hubungannya ada misal jaringan internet, pembelajaran berbasis e-learning, automatic learning, blended learning, hybrid learning, Android, smartphone, itu sudah pasti merupakan pembelajaran futuristik. Artinya pembelajaran di kelas itu sudah menggunakan berbasis teknologi abad 21, seperti media-medianya yang digunakan di kelas itu sudah canggih gitulah ya, sudah menggunakan teknologi berbasis digital. Itu berarti sudah menerapkan pembelajaran futuristik atau sudah TIPEK Bapak Ibu ya. Kalau TIPEK itu sebagai perwujudan pembelajaran futuristik atau pembelajaran berorientasi masa depan. Kalau hybrid learning, Bu? Ya, ya betul. Kalau hybrid learning? Nah, betul, hybrid learning ini, Pak. Nah, hybrid learning, Berarti adanya di futuristik ya Bu, hybrid learning. ya, automatic learning, e-learning, pembelajaran berbasis Android, atau bisa kita tambahkan micro learning. Nah, micro learning ini hampir sama Bapak Ibu. Micro learning itu pembelajaran di mana Bapak Ibu menyajikan secara singkat tapi menggunakan media. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat konten YouTube, ya ada di sini yang pembelajarannya direkam menggunakan konten YouTube. Konten YouTube itu kan hanya misal 10 menit, tapi 10 menit itu untuk menjelaskan satu topik misalnya. Itu namanya micro learning. Oke, karena menggunakan ada medianya yaitu video. Oke, kita coba kerjakan soalnya Bapak Ibu. Di sini mana yang termasuk, mana yang kontekstual dan mana yang futuristik? Futuristik. Dek, 1, 3, 6, 7. Kita arahkan ke futuristik dulu ya. Berarti yang futuristik berarti berbasis digital ya Bapak Ibu. Android ya, micro learning, Otomatis blended learning. Nah, kalau sudah yang berhubungannya dengan blended learning, otomatis learning, micro learning, Android, IT, digital, internet, smartphone, itu sudah pasti futuristik. Maka ini yang di soal itu ada nomor 1, nomor 3, nomor 6, dan nomor 7. 1, 3, 6, 7. Mana Bapak Ibu? D 1, 3, 6, 7. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Ini ciri-cirinya apa? Ini adalah kontekstual learning. Kenapa di sini ada pembelajaran penilaian otentik ya? Kemudian siswa pembelajaran diatur sendiri. Harusnya ini Bapak Ibu soal ini sebenarnya agak rancu ya. Harusnya di soal ini ditambahkan ada konteks atau pengalaman nyata siswa. Misalnya diarahkan untuk dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Soalnya kurang gitu. Nah, soalnya kurang. Harus ada arah yang ke arah kontekstual ya harusnya ya. Nyata. Ibu Rizka tolong diambil ya. Oke, selanjutnya nanti akan disajikan RPP Bapak Ibu. Kita amati di sini.
Ada RPP yang terintegrasi dengan ICT dan RPP yang tidak terintegrasi di ICT. Bisa dicek di tujuan pembelajarannya, bisa dicek di langkah-langkahnya, bahkan di jelas sudah pasti di sumber belajarnya. Nah, sini apa bedanya? Ini di tujuan. Kalau tujuannya itu sudah ada misal video. Nah, video itu kan bisa ditonton hanya ketika ada medianya, ya, media digitalnya. Karena tidak bisa ditonton di kertas kan video. Sudah Iya, pasti Bu. itu adalah memadukan ICT. Ya. Di sini membaca teks memang, tapi membaca teksnya itu di PowerPoint. PowerPoint itu hanya bisa dilihat di mana Bapak Ibu? Di laptop, di smartphone, ya kan? Di LCD, proyektor, misalnya gurunya yang menyajikan PowerPoint, tapi di LCD, di proyektor. Nah, itu sudah termasuk terintegrasi dengan ICT. Bedanya apa dengan kolom yang sebelah kiri ini? Kolom yang sebelah kiri ini belum ICT. Kenapa? Karena hanya membaca buku teks. Ya, membaca buku teks. Membaca buku teks itu berarti teks buku paket. Nah, di sini juga hanya bertanya jawab dengan guru. Berarti bertanya jawabnya langsung lagi di kelas. Berarti belum memadukan ICT. Kemudian bisa juga Bapak Ibu nanti lihat misalnya dipaparkan di langkah-langkah pembelajarannya. Di langkah-langkah pembelajarannya dilihat apakah ada medianya. Oh, ada, di sini ada PowerPoint. Oh iya, kemarin kata Bu Diska kalau PowerPoint itu kan disajikannya hanya di LCD, proyektor dan lain sebagainya. Ini ada media PowerPoint. Nah, berarti dia sudah terintegrasi dengan ICT ketika ada LCD dan proyektor. Beda dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu hanya ada apa? Papan tulis, buku, ya. Di sini juga hanya papan tulis. Nah, ini berarti belum mengintegrasikan dengan ICT. Kemudian kita lihat di sumber belajarnya Bapak Ibu. Di sumber belajar di sini ada LCD laptop, ya, apalagi ada Google Form. Google Form, WhatsApp itu kan hanya bisa diakses melalui handphone, ya, melalui smartphone. Nah, sudah pasti ini mengintegrasikan ICT. Nah, kita coba sekarang ke soalnya Bapak Ibu. Di sini langsung ke pertanyaannya. Mana yang memanfaatkan teknologi abad 21? Berarti yang menggunakan teknologi digital. Silakan. A, Bu, A. Yang A. Sudah jelas langsung terjawab. A, ada video. Iya, betul. Mengamati gambar, video, dan lain sebagainya. Kenapa tidak dengan E? Dengan D Oh, Bu, coba gimana? kita lihat mengapa Yang E juga bukan sama E. ya? Nah, D dan E juga. Yang D sama. Mengamati gambar, Oke, video, teks. kenapa bukan E ya Bapak Ibu? Di sini bedanya apa? Karena Di sini yang dengan Kalau yang A itu ada sumber sumber digital. digital. Sumbernya, Bu. ya. Ini juga termasuk soal yang kurang ya Bapak Ibu. Ya, merancu. Saya katakan ini rancu sekali. Kenapa? Karena video itu kan hanya bisa ditonton dengan media memang. Ya, ini sebenarnya tidak usah ada ini. Kalau gambar, foto, teks itu mungkin bisa di print ya, di teks. Iya, ya. benar, Bu. Ini berarti salah ini. Ini Materinya ada juga video. beda tapi tuh Bu, materinya. Dia juga, Bu, tuh, Bu. Yang Oh, D iya. juga. Yang D juga ada Materi sumber tadinya digital. Manusia wajah sumber digital. Iya, betul. Dengan sumber digital ada. Ya, oke, artinya Bapak Ibu paham ya semua. Kalau sudah bisa mengkritisi soal luar biasa ya, berarti bisa paham bedanya seperti mana. Oke, selanjutnya ini tentang pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik Bapak Ibu urutannya, kalau di kurikulum 2013 ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Mengamati itu berarti siswa itu di kelas mengamati objek secara nyata. Yang dipelajari itu jadi ada objek yang bisa dilihat dan diamati menggunakan mata siswa, gitu ya, menggunakan penginderaan. Misalnya boleh menyajikan gambar atau benda konkretnya langsung, misalnya mempelajari tentang tumbuhannya langsung bawa ke kelas untuk diamati oleh anak, atau menggunakan mikroskop misalnya. Mikroskopnya langsung digunakan oleh siswa untuk mengamati. Artinya ada
mengidentifikasi suatu objek melalui penginderaan. Ya, itu berarti mengamati. Kemudian menanya. Nah, menanya ini bukan Bapak Ibu gurunya yang bertanya kepada siswa, tetapi Bapak Ibu guru memantik siswa agar siswanya bertanya, agar tiba-tiba siswanya ada rasa ingin tahu, terus tanya, Bu, kalau berarti kalau kita itu panas, cuaca panas, itu berarti sudah tanda-tanda global warming ya Ibu, misalnya seperti itu. Jadi ada keingintahuan yang muncul dari siswa ketika Bapak Ibu memberikan pemantik, ya. Misalnya di persepsi atau di awal pembelajaran, Bapak Ibu munculkan rasa ingin tahu siswa, Bapak Ibu bercerita bla 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 bla, terus nanti ada siswa, Bu guru misalnya, Pak guru misalnya, saya ingin bertanya, kalau gini-gini berarti ini. Nah, itu berarti sudah mewujudkan komponen menanya. Jadi menanya ini yang bertanya bukan Bapak Ibu guru, tetapi yang bertanya adalah siswa, ya. Kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu adalah mencari informasi bahan untuk dianalisis. Di sini mengumpulkan data itu siswa mengumpulkan data dari banyak sumber, bisa baca buku, bisa observasi langsung di lapangan, bisa wawancara dengan orang, bisa yang paling gampang itu Bapak Ibu nyari di internet ya, di Google dan sebagainya. Kemudian dari hasil informasi itu mereka bisa mengklasifikasikan atau mengubah ke dalam bentuk tabel, grafik, bagan, terus sampai pada akhirnya itu membuat suatu kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan itu Bapak Ibu termasuk di tahap mengasosiasi atau menalar di pembelajaran saintifik, ya. Kemudian kalau mengkomunikasikan ini adalah mempresentasikan langsung di depan kelas gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada mengamati ya, ada mencoba, pengamatian, ada menganalisis, ada menyimpulkan. Sudah pasti ini adalah pendekatan saintifik. Nah, ada khusus Bapak Ibu di nomor 99 di kisi-kisinya, ya, itu arahnya adalah untuk penalaran siswa, ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu nanti mencari tahu mana kegiatan pembelajaran yang mengarah ke penalaran atau mengasosiasi. Oh, Bapak Ibu sepertinya sudah selesai ya waktu saya. Halo, Pak Zen. Tapi pembahasannya belum Karena selesai, Bu. instruksinya masuk ke kelas masing-masing jam 10. Iya, Bapak Ibu, kita waktunya sudah habis. Ya, Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri ya. Akan saya share PowerPoint-nya. Boleh Bu, kirim Silakan Bu. dipelajari. Ya, ya Bu. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Makasih Bu. Ya, ada syaratnya. Saya akan membagikan ini. Syaratnya adalah Bapak Ibu harus lulus. Ya, saya bagikan PowerPoint-nya. Syaratnya Amin. Tentu Ibu. untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah. Makasih. Bapak Ibu, untuk di PPG UIN Jakarta kebetulan ada yel-yelnya ya. PPG UIN Jakarta lulus pasti ya Bapak Ibu, kita bersama-sama. Kalau yang di Purwakarta sudah tahu saya rasa ya. Kita bersama-sama PPG UIN Jakarta lulus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu. Bu dosen. Nah, terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Bapak Ibu, untuk link Zoom-nya sudah tahu kelas masing-masing? Sudah Bu, Vicky sudah ada. PAI belum ada Ibu. Oh iya, PAHI tetap di sini ya Bapak Ibu. Nanti saya panggilkan Oke. narasumbernya. Baik, Bu. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Pamit Live ya Bu. Udah kelas. Silakan. Kasih Bu dosen langsung bisa masuk ke kelompok ya Bu. Makasih, Bu.
Kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Semangat Kasih selalu. Bu. Jangan lupa di-share, Bu. Makasih. Berarti yang PAI tetap sama ibu ya. PAI jangan kemana-mana. Kita masih ada umur. PAI dengan Halo Pak Jalal. Halo. Pak Jalal. PAI masih di sini ya. Halo, Bu Rati. Halo, Pak Imam. Syarifah ada. Syarifah ada enggak? Bu. Halo, Bu Razia. Ya, tidak keluar, Bu. Halo Ustaz Sarip. Halo Ustaz Sarip. Halo. Halo Ustaz Rehan. Ustaz Sarip. Kelompok saya pada nggak ada nih. Halo semua. Semua halo. Halo. Jalan. Priwan. Kita lulus bareng-bareng. Halo, Bandung. Guys. Halo, sambil kita ketemu di gedung UIN Sawangan. Kita foto bersama di sono. Amin. Amin. Habis dari situ PAI semuanya ke puncak. Kita nginep bareng-bareng. Ayo. Amin, amin Pak. Ayo. Ya, PAI semuanya. Halo, PAI. Ustaz Supardi. Halo, Assalamualaikum semuanya. Halo. Doanya Buya dijabah loh. Ya Allah. Ya, Buya Syarif. Selamat Buya Syarif. Buya Syarif. Halo. Ini kayak suara Ustaz Bahan ya. Ustaz Bah. Assalamualaikum. Salam. Halo. Ya, halo. Siapa moderatornya ini? Tarjono. Belum ada Pak, kita tunggu dari Halo, Ustaz Supardi. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Buya Syarif. Moderatornya siapa ini panitianya? Enggak tahu, Tad. belum ada Pak. Ustaz belum ada moderator. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol dulu atau diskusi dulu. Boleh. Boleh. Iya, Pak Ustaz. Lurah. Siap, Pak Lurah. Kesan tadi. Halo, Pak Beni. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Bu Surya Lestari, pokok semangat selalu. Mantul, menyesuaikan. Ya, baik, betul, menyesuaikan. Berarti Sartika. Beda ini kerudungnya. Makin semangat ini berarti. Saya Damiano. namanya kotanya. Apa benar di sini, Vicky? Ini ada bisa Bu Ari. Halo? Iya, halo. Ya, siap menyesuaikan. Silahkan yang ingin pesan-pesan gitu, kita di detik-detik akhir akan UP. Begitu, terima kasih. Halo, saya mau tanya. Oh iya, boleh? Kamu nanya. Untuk bimbingan Vicky, kamu bertanya saya ditugaskan. Ini saya mau tanya, apakah di sini selanjutnya adalah untuk ini, untuk Vicky? PAI, Pak. Pak Saifudin. Baik, Pak. PAI, Pak. Oh, PHI. Iya, Bukan PAI. aktivitas. Saya Budin. Vicky Vicky. bukan? Vicky ada linknya sendiri Pak. Minta di grup Korlasnya Pak. Vicky udah Oh, di-share sama Pak Afif. Begitu salah masuknya Ya, ya. udah di-share sama Pak Afif. Vicky dengan Korlasnya masing-masing. Assalamualaikum Pak Safiuddin. Wihin yang isi ya? Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ini di share di mana tadi ya? Bu Anissa Wihin sebut mengisi nama di sini murid sekarang. saya ini. Kita campur kayaknya ini Pak. Iya kebanyakan. Halo Pak Safiuddin, jadi ini linknya sama sepertinya dikasih oleh Pak Zainul Islam, jadi ada Iya, beberapa sama. materi. Ya, sepertinya gantian karena saya lihat di materi PPT yang dikasih Pak Zainul Islam itu ada beberapa contoh soal ya Pak.